Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Andriaji, SPDI, mahasiswa PPG Daljab batch 1 tahun 2024, LPTK UI Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada hari ini tanggal 18 Oktober 2024, hari Jumat, akan mengadakan uji kompetensi video pembelajaran di kelas 12 kuliner SMKN 1 Kalipucang, Kabupaten Pangandaran, dengan materi menghindari penyakit hati, munafik, keras hati, dan keras kepala. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sudah sarapan? Sebelum melanjutkan, Bapak minta ketua kelas untuk memimpin pembacaan doa. Silakan. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dahulu. Berdoa dimulai. Oke, sekarang Bapak dulu. Aku lagi. Asri. Sebelum kita memulai pembelajaran, bangkunya mohon diluruskan. Handphonenya taruh di bawah meja. Buku catatan PAI-nya disiapkan. Lalu buat ibu-ibu kerudungnya, kalau rambutnya masih kelihatan. Yang punya botol minum boleh ditaruh di meja atau di dalam tas. Dan sudah siap untuk belajar? Ya. Ada yang sedang bersedih hari ini? Ada. Kenapa? Jadi semuanya sedang bahagia? Oke, kita yel-yel dulu. SMK. SMK. Kuliner. Panganan. Jawa Barat. Latihan. SMK. Kuliner. Panganan. Jawa Barat.
tertib. Ada yang mau mengusulkan untuk poin-poin apa saja yang harus kita sepakati demi ketertiban pembelajaran kali ini? Saya Pak. Boleh, Jis? Tidak makan dan minum saat pembelajaran. Tidak, bagus tuh. Tidak makan dan minum saat pembelajaran, kecuali minum boleh asalkan izin terlebih dahulu. Oke, bagus Jis. Dua. Saya Pak. Baik, gimana? Tidak gaduh dan berisik saat pembelajaran. Awas, tidak berisik atau gaduh saat kita Belajar. Terus yang ketiga, Aku Pak, gimana Din? menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya, harus menggunakan bahasa nasional, bahasa Indonesia atau bahasa persatuan dengan baik dan Benar. Keempat, Nah, gimana Bun? tidak menggunakan handphone dan berkata saat pembelajaran. Tidak menggunakan handphone di luar pembelajaran, dan juga biasanya ibu-ibu tidak berkaca. Ngaca terus. Karena mengaca saat belajar dapat menghilangkan Ya, mau dibelain kita dapat menghilangkan fokus atau tadi konsentrasi. Ini ngomong-ngomong ketua kelas bajunya batiknya kemana? Lagi dicuci. Kemarin belum sempat cuci. Musim hujan kan ada Pak. Gak ada yang ingetin. Ada yang ngerti cuma lupa saya. Siapa yang ingetin? Mama. Oh mama. Berarti nyucinya sendiri. Iya, kadang sendiri kadang sama. Kasih hukuman jangan. Kasih hukuman Pak. Oke. Minggu depan apabila ada yang masih salah kostum, maka akan Bapak tugaskan untuk menyumbangkan suara merdu. Oke? Ada lagi yang mau menambahkan kesepakatan kelas? Saya Pak, berpakaian rapi dan berbahasa yang sopan. Harus rapi, terus ya dari kerudung sampai ke kaos kaki. Mandi kan semuanya tadi mandi? Iya Pak. Kalau sudah mandi maka harus rapi. Kalau percaya semuanya rapi di sini mah. Yang Alhamdulillah. pertama masih rapi. Nanti habis subur biasanya. Akil. Dan juga harus berbahasa yang sopan. Selanjutnya untuk memberikan motivasi dan semangat, Bapak akan memberikan sebuah nasihat. Kalian sudah kelas 12, kurang dari 1 semester lagi akan menjadi alumni SMKN 1 Kaliucan. Nah, Bapak harap kelulusan itu nikmat atau musibah?
Yang paling penting ketika kita mendapatkan nikmat, jangan kita mengekspresikan dengan hal-hal yang buruk. Bapak suka keingetan tiap tahun banyak sekali anak-anak yang berangkat ke Pangandaran, entah itu dari Banjar, Ciamis atau daerah, merayakan kelulusannya corak-coret, buka kerudung, ada yang sambil bawa botol, gimana lagunya? Ada yang diekspresikan lewat hal yang sesat seperti pesta miras, pesta narkoba, pesta seks. Jadi Bapak ingat lagi, ketika kalian nanti insya Allah lulus dan lulus itu merupakan nikmat, buktinya kita senang, maka harus diekspresikan nikmat itu dengan hal-hal yang baik. Jangan sampai diekspresikan dengan hal-hal yang jelek, karena itu dapat mencederai nikmat yang Allah berikan. Oke. Minggu kemarin ada yang masih ingat kita bahas apa? Betul sekali Rio. Sekali yang bicara benar. Minggu kemarin kita belajar ilmu fikih, yaitu dengan membahas mawaris ya. Itu tentang ketentuan dan cara pembagian waris. Dari mulai syarat, rukun, urutan kerja, hukum. Rukun waris ada berapa? Pewaris, ada sebuah istilah yang mirip dengan waris, yaitu bukan nama lain tapi istilah yang mirip dengan waris. Ada hibah dan satu lagi ada wasiat, yang mana ketiganya itu berbeda. Nah, di pertemuan kali ini sekarang kita akan membahas tentang elemen fiqh, elemen akhlak, yaitu membahas tentang penyakit hati. 1. Munafik, 2. Keras hati, 3. Keras. Sebelum kita masuk ke materi apa? Tadi kan sekarang ada ini? Sebagai tes diagnostik, Bapak sudah mengirimkan Google Form ke grup kelas. Silahkan kalian cek dan kerjakan 10 soal pilihan ganda di HP kalian. Silahkan kerjakan. Sudah dikerjakan semuanya? Sudah. Di sini masih Bapak cek di Google Form-nya, ada 2 orang yang belum mengerjakan. Kenapa Jis? Belum dikerjakan? Sinyal susah, Pak. Oh, sinyal susah. Opi, kenapa belum masuk? Sinyalnya susah, oke. Kalau dilihat dari hasil tes diagnostik yang barusan Bapak lakukan, ternyata di kelas 12 kuliner ini sudah mengetahui mengenai pengertian dan ciri-ciri orang munafik, tapi masih awam dan kurang memahami dalam penyakit hati yang kedua dan yang ketiga, yaitu keras hati dan keras mata. Oke. Kalian pernah mendengar kata-kata munafik? Pernah.
kita itu orang mukmin, orang munafik? Mukmin. Dari mana kita mengetahui kita itu orang mukmin? Dari ciri-cirinya. Apa saja ciri-ciri orang mukmin? Apa saja ciri-ciri orang munafik? Apa yang menyebabkan keras hati? Apa yang menyebabkan keras kepala? Bagaimana solusinya terhadap orang yang mempunyai penyakit hati dan keras kepala? Nah, itu akan kita bahas di pembelajaran kali ini. Jadi untuk capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran, jadi diharapkan pada pertemuan kali ini setelah kita belajar sama-sama, diharapkan kalian mampu menyebutkan pengertian, mampu menyebutkan ciri-ciri, dan mampu menyebutkan penyebab dan solusi dari ketiga penyakit hati ini. Dan setelah kita mengenal apa itu munafik, keras hati, dan keras kepala, semoga kita terhindar dari ketiga penyakit hati tersebut. Amin. Supaya memudahkan untuk berkomunikasi, Bapak minta kalian membentuk kelompok kecil yang terdiri dari 2 sampai 3 anggota. Kalau sudah ditentukan, silakan untuk berkumpul bersama kelompoknya masing-masing. Silakan. Sudah dibentuk kelompok? Sudah. Jadi Bapak harapkan ketika sudah dibentuk kelompok, nanti kita akan sama-sama menyaksikan video pembelajaran, melihat sumber belajar. Jadi apabila ada hal yang kurang jelas, bisa didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Kalian tahu nggak hal yang pertama kali dibahas dalam Al-Quran itu apa? Setelah surat pertama itu apa? Al-Fatihah. Hafal semuanya? Surat kedua? Al-Baqarah. Hafal? Hafal paling ayat pertama dan ayat terakhir. Nah, hal yang pertama yang dibahas dalam surah Al-Baqarah itu tentang pengklasifikasian atau penggolongan manusia. Di awal surah Al-Baqarah itu menerangkan tentang 3 jenis manusia. Ayat 1 sampai ayat 5 itu menjelaskan tentang orang-orang atau ciri-ciri orang yang beriman. Beriman kepada yang gaib, beriman kepada kitab. Ayat 1 sampai 5 itu membahas tentang orang beriman. Ayat 6 sampai 7, 2 ayat itu membahas tentang orang-orang kafir. Orang iman, orang yang meyakini keberadaan Allah, dan orang kafir, orang yang tidak menerima dan mengingkari siapa? Allah. Jadi tentang orang beriman berapa ayat? 5. Orang kafir 2. Sedangkan yang ketiga, tanda-tanda orang munafik dijelaskan dari ayat 8 sampai ayat 20. Jadi kira-kira yang paling ribet itu yang mana? Munafik. Orang munafik, karena di dalam Al-Quran secara tersirat juga dijelaskan panjang lebar sekali tentang mengemukakan ciri-ciri orang munafik. Apa ciri-ciri orang munafik? Membangun juga. Nah, awas ya, nanti ketika Bapak menayangkan video,
juga memberikan bahan ajar, kalian nanti bisa mencatat hal-hal yang selanjutnya Bapak akan memberikan materi tentang munafik, keras hati dan juga keras kepala. Jadi silakan kalian simak video yang akan Bapak putar dan harap dicatat hal-hal yang penting yang baru kalian temukan dalam video tersebut. Bisa kita mulai? Oke. Yang pertama video dari Agim yang akan membahas tentang sifat munafik. Kali mengabaikan akhlaknya munafik. Akhlak munafik itu minimal ada 3. Satu, kalau dia berkata mudah sekali berkata dusta, ya. Kalau dia bicara dia akan ringan untuk berdusta. Dan jadi dusta itu sesuatu yang tidak berat di hatinya. Orang yang munafik ada juga yang berbohong, tetapi bohongnya ini menekan sekali dirinya dan membuatnya tobat. Bicara apapun cenderung dilebih-lebihkan, dikasih bumbu supaya kelihatan lebih keren, lebih bagus, lebih hebat, lebih mantap. Nah, kedua, mudah juga mengucapkan janji. Pokoknya gampang aja janji itu. Orang yang akhlaknya munafik gampang ngobrol janji. Makanya Ali bin Abi Thalib mengingatkan, jangan mengambil keputusan ketika sedang marah dan jangan mengobrol janji ketika sedang gembira. Karena yang berjanji itu mudah lupa. Munafik itu mudah lupa kepada janjinya karena nggak pakai hati. Tapi yang dijanjikan tidak akan pernah lupa. Maka hati-hati sekali dalam mengatakan janji. Yang ketiga adalah kalau menjadi amanah, dia gampang sekali mengabaikan amanah tersebut. Oke, dari video tadi ada berapa setidaknya tanda-tanda orang munafik? Ada 3. 1. Bila berbicara berkata dia mudah untuk berbohong, berdusta. Yang kedua, kalau berjanji sering mengingkari. Yang ketiga, kalau diberi amanah dia berkhianat. Oke? Sekarang kita lihat video yang kedua. Ini mengenai sifat keras hati ya. Kalau nggak salah ini oleh Pak Ustadz Dashan Latif. Kita simak sekarang ya, materi tentang keras hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kita masih pada pembahasan hal-hal yang bisa menghancurkan amal kebaikan. Yang kedua, menghancurkan amal kebaikan kita sifat qaswatul qalbi. Apa itu? Keras hati. Apa disebut keras hati? Mereka yang tidak mempan nasihat, didakwai tidak mempan, diceramai tidak mempan, kasih ayat tidak nasihat, disasehati atau tidak, mereka tidak akan berubah. Inilah yang Allah sindir dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kau nasihati atau tidak, kau ceramai atau tidak, sama saja mereka tidak akan beriman. Inilah orang yang keras hatinya. Pada orang yang baik itu puasanya faedah. Mereka yang apabila mendengar ayat Allah, mereka yang apabila mendapat nasihat dari ulama atau membaca buku atau mendengar dakwah, bertambah imannya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang yang bertambah imannya setelah mendengar dakwah. Inilah orang yang baik hatinya. Di materi yang kedua tentang keras hati. Keras hati tadi istilah bahasa Arabnya apa Pak?
sa'atul qalbi. Keras. Tadi kata Pak Ustadz, keras hati itu apa? Betul sekali. Keras hati adalah tidak mau menerima nasihat. Oke, yang ketiga kita akan saksikan video tentang apa? Satu lagi. Keras kepala kali ini dari Buya Yahya. Waktu berapa ini? Setelah tadi menyimak video, kira-kira tanda-tanda orang munafik ada berapa sih? 3. 1, orang yang berkata bohong. 2, tidak amanah dan tidak menepati janji. Oke. Jadi kalau dia berbicara bohong, dia berjanji mengingkari, dan ketika dia diberi amanat dia mengkhianati. Nah ini nih yang di belakang nih bapak-bapak nih. Tadi materi yang kedua tentang keras hati. Apa sih yang disebut dengan keras hati? Keras hati adalah orang yang tidak mau mendengarkan nasihat dari orang lain. Orang yang tidak mau mendengarkan nasihat orang lain. Nah ini, apa yang menyebabkan seseorang itu keras hati? Banyak maksiat dan banyak dosa. Banyak maksiat dan banyak Dosa. Tadi kalian berdiskusi mengenai masalah penyakit hati dan sudah melihat dari video pembelajaran. Apakah ada kelompok yang ingin mempresentasikan hasil kerja kelompoknya? Boleh? Langsung tepuk tangan untuk kelompok. Silakan bisa disampaikan hasilnya apa saja. Setelah kami berdiskusi, kami menyadari begitu besar bahaya dari penyakit keras hati. Sedangkan untuk solusinya, sebagaimana tertera dalam tembang Jawa yang berjudul Tompo Arti. Obat hati ada 5. Yang pertama, baca Al-Quran dan makannya. Maknanya. Yang kedua, sholat malam dirikanlah. Yang ketiga, berkumpullah dengan orang soleh. Yang keempat, perbanyaklah berpuasa. Yang kelima, zikir malam, perpanjanglah. Sudah, oke, terima kasih. Silakan ada kembali. Nah, ini lagi ngapain ini? Tadi kamu menyaksikan apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 1?
menyatukan. Apakah ada komentar tentang hasil kelompok 1 tadi yang dipaparkan di depan? Yang disampaikan oleh kelompok 1 tadi sudah tepat, Pak. Dan solusi yang diberikan yang tertera dalam tabel tersebut sudah sesuai. Oke, jadi bagus sekali. Jadi penyakit mati tersebut sangat berbahaya. Dan untuk obatnya ada berapa tadi? 5. 1. Baca Al-Quran. Mas yang masih belum bisa baca Al-Quran ini, baca Al-Quran dan maknanya. 2. Sholat. Malam itu sholat Tahajud. yang paling umum tahajud. 3. Berkumpul. Berkumpul dengan orang yang soleh. Jadi ya mas, kamu kenal sama semua orang, tapi berteman hanya dengan orang yang baik atau soleh. Yang keempat, berpuasa. Yang kelima, zikir yang banyak dan zikir yang bisa nyanyikan kan lagunya? Bisa. Tepuk 2. Tepuk 2 kali. Tepuk 3. Udah lemes ya? Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 4. Tepuk 4 3 kali. Tepuk 5 1 kali. Tepuk 5 2 kali. Tepuk tangan buat kita semua. Dan setelahnya tadi kita melakukan kegiatan inti, Bapak akan memberikan refleksi ya. Bapak harap di pertemuan selanjutnya kita lebih siap lagi. Meskipun tadi sudah bagus, sudah baik, tapi Bapak harap bisa ditingkatkan lagi. Mulai dari diskusi kelompok, Bapak lihat tadi masih ada yang belum kompak, ada yang serius mencari jawaban, ada juga yang tidak serius, malah bercanda dan lain sebagainya. Juga yang kedua, Bapak rasa tadi masih ada yang belum percaya diri ketika Bapak tanya, ketika Bapak suruh maju, masih ada yang padahal Bapak yakin kalian semua bisa dan mampu. Jadi Bapak harap di pertemuan selanjutnya bisa lebih ditingkatkan kembali. Apakah ada hal yang hendak ditanyakan? Aku Pak, Wah, tumben nanya. Kenapa? Pak mau bertanya, orang munafik masuk surga atau neraka? Ada yang bisa jawab? Kira-kira coba, orang munafik masuk surga, masuk neraka. Dalam ayat Al-Quran dijelaskan bahwa lagi ayatnya Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik ini apa tadi? Orang yang berdusta, suka bohong, ingkar janji, khianat, fi darkil asfali minan nar. Tempatnya itu ada di keraknya neraka. Jadi kalau batu dan orang kafir itu sebagai bahan bakar neraka turunan, keraknya menggunakan seroma untuk tutung pertama kali, dan itu adalah orang-orang neraka yang paling bawah. Dulu belum ya. Dalamnya neraka berapa meter sih? Ketika para sahabat dengan Rasul sedang berkumpul, tiba-tiba ada suara besar. Dua. Sahabat tanya, Rasul, itu suara apa? Kata Rasul, itu adalah suara yang jatuh ke dasar neraka yang baru sampai setelah 70 tahun yang lalu. Jadi kalau ada seseorang yang masuk ke neraka, masuk ke dasar neraka itu baru nyampe 70 tahun kemudian.
amalan dijelaskan tadi yang berbohong, berdusta, berbohong, ingkar janji, khianat itu dalam hadis. Sedangkan dalam Al-Quran dijelaskan tanda-tanda orang yang munafik. Satu, suka menipu Allah. Yang kedua, wa idza qamu ila sholat qamu kusal. Orang munafik suka sholat, tapi sholatnya kusala, malas. Yang ketiga, yura'una nas, suka ria, suka pamer. Dan yang keempat, wala yadhkurullaha illa qalila, jarang pikir kepada Allah. Itu kalau tanda-tanda munafik. Jadi, apakah orang munafik masuk ke dalam neraka? Jawabannya adalah tergantung dari tingkat kemunafikannya. Yang kedua, tergantung akhir hidup. Karena ada loh orang yang semasa hidupnya baik, sejengkal lagi mau masuk neraka, mau masuk surga, dia melakukan kejahatan, malah masuk. Sebaliknya, ada yang semasa hidupnya hanya bermaksiat, terus dosa, tapi sejengkal lagi dia masuk neraka, dia bertobat, maka dia masuk surga. Makanya berdoa yang paling jangan ditinggalkan yang tanya pendek. Allahumma inna nas'aluka husnul khotimah. Ya Allah, berikan aku husnul khotimah. Oke, selanjutnya Bapak sudah mengirimkan lagi Google Form di grup kelas. Silakan kalian kerjakan dan nanti di akhir pelajaran atau di akhir kumpulkan di meja Bapak di ruang guru. Oke, setelah tadi kita belajar, apakah ada yang mau menyimpulkan coba? Saya Pak, Gimana Gun? setelah melihat video dan menyimak penjelasan juga dari hasil diskusi, saya menyadari betapa bahayanya penyakit hati dan harus kita hindari. Tepuk tangan. Apakah proses belajar yang telah kita lalui berjalan lancar? Tadi kita terkendala sinyal, ya. Yang kedua, Yang berisik Pak. masih ada yang berisik. Yang ketiga juga masih belum ada yang kompak. Apakah Bapak dan untuk minggu depan setelah tadi kita belajar mengenai pengertian penyebab dan juga solusi dari penyakit hati, minggu depan kita akan mempelajari ketiga sifat tersebut berdasarkan dalil nakli atau dalil Al-Quran dan hadis. Oke, Bapak kira cukup. Bapak mohon kepada ketua kelas untuk memimpin doa akhir pelajaran. Sebelum mengakhiri pelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa mulai. Oke, sampai jumpa minggu depan. Tetap sehat dan tetap semangat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi